Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, izinkan saya mengajar diri saya, keluarga saya di Indonesia, pelajar-pelajar berikut orang tuanya, dan semua orang yang bisa belajar mengikuti kami ini belajar ya Allah dan mengajar. Izinkan kami belajar tentang tabungan yang manfaat buat mereka. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu ini menjadi berguna, bermanfaat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah buat seluruh pelajar, mudah-mudahan diberikan kelulusan yang gemilang, amin. Buat anak-anak yang kuliah, mudah-mudahan bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, amin. Bisa menyelesaikan antitesisnya tepat waktu, amin. Bisa menikah, bisa punya jodoh, bisa punya pekerjaan, usaha yang baik, yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan pelajarannya, kuliahnya semua menjadi ibadah. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Semua saudara nengok ke belakang. Nengok ke belakang yang saya tunjuk, ada laki-laki berbaju putih lagi megang handphone yang berdiri. Itu dia supir saya, namanya Mas Sariman. Tepuk tangan buat dia. Man, angkat tangan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Al-Quran 30 juz. Amin. Sopir loh, seorang sopir. Profilnya insya Allah sebentar lagi akan ditayangkan juga di Republika. Bagaimana perjalanan Sariman menghafal Quran, karena waktunya banyak sekali. Di sini juga hadir murid saya. Mana saya boleh lihat ada yang namanya Arifin? Ada yang namanya Arifin mana di sini? Coba sini ke depan, Vin. Ini dulu santri saya. Tepuk tangan buat Arifin. Arifin nyantren di pesantren penghafal Quran, Darul Quran. Beliau sekarang menjadi mahasiswa di UII dan sudah menjadi seorang pebisnis. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Saya minta beliau cerita bagaimana perjalanan beliau selama jadi santri di pesantren Darul Quran hingga hari ini. Fadhal. Iya. Dulu jadi saya masuk angkatan pertama di Darul Quran, waktu itu masih di Ketapang. Habis itu setahun setelahnya saya pindah ke Bandung. Kegiatan saya ketika di pesantren itu setiap pagi kita setelah salat subuh ada kegiatan hafal Quran. Itu kita lakuin selama 2 tahun. Terus kemudian setelah lulus saya masuk di UII. 1 tahun pertama waktu itu saya kerja jadi penyiar di salah satu radio. Sampai hari ini saya udah megang ada program di radio tersebut. Radio apa? Di Star FM. Star FM. Terus kegiatan lain, programnya apa? Inspirasi bisnis. Wah, subhanallah. Boleh kalau mau nanti malam ngisi. Inspirasi bisnis ya? Iya. Subhanallah. Nanti malam jam 7 malam dengerin aja di 101,3. Oke. Terus akhir 2012 kemarin saya ada ikut-ikut workshop gitu. Terus akhirnya kita gabung sama teman-teman. Ini baru Januari ini mau garap lahan 1.800 meter. Ya buat teman-teman yang mau beli rumah sekitar 3 bulan lagi bisa di custom, bisa hubungin saya. Wih, kok bisa berkah itu apa? Gimana? Apa rasanya? Kalau dari
Dari setelah lulus itu yang saya masih pegang sekarang itu saya duha. Terus karena ngafalnya itu saya nggak kayak dulu setiap habis subuh. Cuman yang saya pertahanin sampai sekarang saya ngajar PPL, Ustaz. Subhanallah. Itu aja. Ada nggak dirasa berkah Quran sampai sekarang ini? Ada, Ustaz, segalanya jadi terbuka mudah aja. Di teman-teman saya itu kita kan berdelapan, itu enam-enamnya pengusaha besar semua. Yang satu itu anaknya wali kota sama saya. Subhanallah. Makasih Vin, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Sudah jadi pengusaha, nggak cium tangan lagi. Dulu jadi santri, cium tangan. Ya memang begitu. Saya perlu mengingatkan teman-teman semua, tetap dijaga. Lurus terus. Vin, dimanapun tetap santri. Dimanapun tetap santri. Saya kalau ketemu guru-guru saya, sampai sekarang, saya yang nunduk. Sampai sekarang. Saya pernah satu stage sama orang tertinggi di Republik Indonesia. Satu stage dengan orang tertinggi di Republik Indonesia. Datang dengan gagahnya di depan. Tapi di belakang saya profesor saya bawa tas. Di belakang profesor saya bawa tas. Saya menangis. Jabatannya memang keren, staf ahli. Ustaz Sagiran, staf ahli. Tapi saya menangis. Itu yang saya hormati, kiai saya, guru saya, profesor saya. Di belakang sang beliau. Orang lain berdiri membeli aplaus, saya juga berdiri membeli aplaus. Tapi pandangan saya ke kiai saya. Aduh, kenapa dia jadi megangin tas dia? Memang dia orang tertinggi di Indonesia, tapi ngapain? Tapi saya nggak ngerti lah, nggak ngerti politik, nggak ngerti apa ia harus begitu seorang staf ahli. Karena yang satu ini umaro, tetap aja umaro, harusnya ulama lebih tinggi daripada umaro. Tapi kemudian nama saya disebut. Hadirin yang terhormat, disebutlah juga orang yang tertinggi ini Bapak XXX gitu. Sekarang giliran Ustaz Yusuf masuk memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan tausiah beliau bermanfaat. Pada Ustaz Yusuf masuk, kami persilakan. Saya tidak ke panggung dulu. Saya menemui kiai saya. Saya menemui guru saya. Saya menemui profesor saya. Lapis satu, beliau yang terhormat, yang tertinggi, berikut juga menteri-menterinya. Di belakanglah guru saya. Orang menyangka saya akan salaman dengan beliau yang terhormat itu. Dah, nggak ada urusan saya. Saya lewatin saat. Yang satu ini pun menyangka akan salaman sama dia. Oh memang, tapi saya akan salaman kepada dia setelah saya salaman dengan guru saya. Terima kasih Arifin sudah mempertunjukkan tadi. Saya yakin Arifin ini lupa. Bukan karena dia sifatnya begitu, karena dia paling baik, paling doanya paling getol. Saya mengingat dia paling di depan. Dia selalu ada di belakang imam. Ini anak ini selalu ada di belakang imam. Dan doanya itu luar biasa. Tadi karena grogi saja, dia tidak cium tangan. Apakah persoalan ini penting Ustadz? Oh penting. Buat saudara pelajar penting. Bukan berarti guru ini gila hormat. Bukan berarti guru ini perlu apa ya? Oh sampai harus enggak. Kita yang perlu. Sampai kapanpun Anda murid. Seperti sampai kapanpun Anda adalah anak. Jangan pernah berubah. Saya lewatin dia. Saya lewatin saat orang terkejut karena saya melewati itu. Sehat Kiai, subhanallah. Saya pertunjukkan betul-betul beberapa detik saya tahan. Sehat Kiai. Izin Kiai, saya ceramah. Yusuf, tonton, silakan. Baru setelah itu ke beliau. Pak, izin ceramah.
Menang banget gue. Menang banget. Enggak, soalnya gedek gitu loh. Kesel gitu loh. Masa sih apa kayak gitu ya? Staf ahli sih staf ahli, tapi ini kiai bos. Mestinya enggak gitu sih, gandeng lah. Ya toh, apa perlu kiai yang jadi presiden? Sombong lagi sudah. Jadi Ustadz Yusuf Mas lebih menyenangkan. Saudara-saudara yang semua dirahmati Allah, jadilah nih terakhir gara-gara tadi pertunjukan kecil, Arifin betul-betul hebat, luar biasa, tapi jadi inspirasi buat Anda semua. Tetaplah jadi murid, tetaplah jadi anak. Saya pernah satu hari duduk sarapan pagi di tengah orang kaya sekali, anaknya pun kaya. Tiba-tiba lagi makan nih, Mas Nonot lagi makan. Pemirsa, ini perhatian, anak tuh harus dijaga betul. Saya shock seperti ketampar gitu. Kenapa? Saya duduk kan? Saya duduk. Di sini bapaknya, di sini ibunya, di sini adik-adiknya, di sini kakaknya, di sini yang pertama. Jadi mejanya begitu. Sarapan pagi. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan pertanyaan begini. Lagi makan nih, lagi konsentrasi makan. Pertanyaannya, kamu habis ini acaranya apa? Saya sempat terkejut karena saya pikir pertanyaan itu untuk saya. Saya nggak terbiasa tuh ya dengar Ustadz dipanggil kamu tuh, nggak terbiasa gitu. Sorry nih, emang mesti belagu dikit. Kalau nggak belagu jadi Ustadz injek-injek juga gitu. Sekali lagi saya bilang, yang perlu bukan kami para Ustadz, para kiai, para ulama, para habib, enggak. Enggak, kita sih nggak ada urusan. Tapi yang perlu ente yang jadi murid. Namanya itu kilul adab, kurang adab, suul adab. Kalau perlu zaman dulu kita nyantren, ingat nggak? Pintu kiai tertutup, pintu rumah kiai tertutup. Kita lewat depan rumah pintu kiai yang tertutup, tetap aja kita begini. Ingat tidak? Oh, apakah Islam segitu-gitunya? Bukan, itulah Islam. Mengajarkan betul-betul mahabbah sama seorang guru. Kita kalau bicara sama guru nggak begini. Guru, gimana kabarnya? Sehat? Asik banget. Tos, tak. Ya Allah. Zaman dulu kita kalau ketemu simpang jalan. Ini produser Antv, Mas Aris. Beliau alumni dari apa ya, pesantren apa? Pabelan. Tetap jadi santri, sudah jadi produser Antv. Mas Aris bisa berdiri? Oh, subhanallah. Tepuk tangan buat Mas Aris ini nih, Mas Aris nih. Nih di tengah. Mas Aris keliling dulu. Mukanya keliling. Mas Aris ini tetap santri walaupun sudah menjadi produser di Antv. Tuh, udah jadi orang penting di Antv. Tapi tetap tawadu. Kalau rapat yang lain kelihatan sepantar semua sama saya, kelihatan. Sebagian yang lain sepantar, tapi bilang enggak, gini. Itulah santri, subhanallah. Saya terkejut kan, kamu acaranya hari ini apa? Setelah ini apa? Saya terkesiap, karena orang ini kan di samping saya. Saya pikir nanya sama saya. Tahu saya bilang, ya mas, gimana? Oh, enggak nanya sama kamu, nanya sama dia. Dia itu adalah bapaknya. Saya lebih shock lagi, lebih lemes lagi. Ya Allah, ada anak Indonesia memanggil bapaknya kamu. Kalau saya udah saya jadiin bubur, masukin lagi ke rahim ibunya. Loh, Mas Nonot nggak pernah ketemu orang tua, nggak pernah ngerasain gimana caranya menghormati mahabbah orang tua. Yang ada malah disia-siain. Mudah-mudahan saya sedang tidak kepanjangan lagi nih, jadi satu episode lagi di Antv. Nggak apa-apa lah, tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Besok kalau ketemu orang tua jangan sepantar. Orang tua duduk ngelihat TV, saudara di bawahnya. Kalaupun duduk di sampingnya, pijitin dia dan ambil duit dari kantongnya. Kalaupun duduk di sampingnya, ambil tangannya, pijitin. Allahu Akbar. Mantap.
Ngelihat guru nggak ada air, taruhin air. Jangan seperti sekarang ini. Ini nggak ada air ini. Nggak bener nih Sab, nggak ada air satu hari. Nggak bener. Ngelihat guru nggak ada air. Dulu zaman saya kuliah, zaman saya jadi santri, zaman saya jadi anak mahasiswa, anak bahkan pelajar, ketika nggak ketemu air, nggak ada air, saya bawain air. Subhanallah. Ini guru, silakan minum air. Subhanallah. Subhanallah. Makasih. Bukain dong. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Insyaallah. Kantongin aja lah. Makasih. Ada satu lagi? Baik pemirsa, ini intermezzo menjelang penutupan, malah jadi satu episode tersendiri di Antv. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetaplah menjadi anak. Nah, iya ma. Nah, iya pak. Telepon, SMS pacar bisa. Masa SMS orang tua enggak bisa? SMS kekasih yang udah bangun belum? Alah, penting banget sih. Baru ketemu. Habis pamitan, udah SMS, udah BB. Sampai mana yang? Nah orang tua seminggu, sebulan, setahun nggak pernah ditanya. Mama sedang apa? Apa ada yang dirasa? Kok adik ngimpin mama terus? Cakep ya. Kita fatihain yuk buat seluruh guru, buat seluruh orang tua, baik yang masih ada maupun sudah mendahului kita, maupun guru-guru dan orang tua yang akan datangnya hingga akhir zaman, yakni kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi guru, anak-anak kita menghormati kita. Kita menjadi ayah, anak-anak kita menghormati kita. Saudari menjadi ibu, anak-anak saudari menghormati saudari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbana ighfirli Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dulu. Tidak ada yang salaman, tidak ada yang foto-foto, tidak ada yang minta tanda tangan. Pulang bawa ilmunya, pulang bawa zikirnya, pulang bawa doanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas.